Muhammad nabina binuru hadina min Makkah hamimi nuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Menyempurnakan puasa dari fajar shadiq sampai datangnya malam adalah perintah dari Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa kulu wasyarabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah sampai jelas bagi kamu fajar shadiq dari fajar kadzib. Paham tidak? Kemudian sempurnakan puasa sampai datangnya malam. Jadi di antara fajar shadiq dengan waktu malam yang telah terpenuhi syaratnya untuk puasa itu haram batal, haram berbuka. Kalau ada yang berbuka berarti jadi pendosa besar tanpa uzur syar'i, alias sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan itu yang mafhumnya, seandainya dia puasa seumur hidup untuk mengganti satu puasa tadi itu yang dia batalkan dengan sengaja tanpa ada uzur, maka niscaya puasa seumur hidup itu tidak bisa mencukupi lubang, tidak bisa menutupi lubang kekurangan yang sebab dia tinggalkan itu satu hari puasa di bulan Ramadan. Tidak bisa. Paham tidak? Seperti hukum asli, cuma ada beberapa uzur yang sebabnya seseorang boleh berbuka di siang hari, bahkan tidak usah puasa, dibolehkan. Sebagaimana ibu hamil atau yang sedang menyusui. Ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui, seandainya dengan menyusui atau dalam keadaan hamil itu dia tidak bisa berpuasa, tidak kuat, terancam dirinya kalau dia puasa, maka dia boleh berbuka. Atau kalau dia puasa dianya kuat tapi bayinya yang terancam kesehatan bayinya, atau ASI air susu untuk si bayi itu berkurang, gizi bagi si bayi itu nanti berkurang, maka dia juga diperbolehkan berbuka gitu. Cuma di antara kedua ini ada sedikit perbedaan. Kalau seandainya ibu hamil atau yang sedang menyusui bayinya itu, dia tinggalkan puasa karena takut dirinya terancam, maka dia berbuka selesai bulan Ramadan berakhir. Kalaupun nanti dia mengqadha, hanya qadha saja tanpa perlu membayar fidyah. Jadi kewajiban fidyah tidak ada. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya si ibu yang hamil tadi itu atau yang sedang menyusui dia tidak berpuasa dikarenakan bayinya, maka setelah bulan Ramadan berakhir dia punya dua tanggungan. Yang pertama qadha alias mengganti puasanya itu, yang kedua adalah membayar fidyah. Paham tidak? Ibu yang tidak puasa karena takut dirinya terancam, hadis jelas di situ apakah bayinya ikut terancam atau tidak dibahas itu. Artinya bayinya ikut terancam atau tidak terancam, dia hanya punya satu tanggungan saja. Paham tidak?
Seperti itu. Sekarang kalau puasa jelas ganti puasa itu semua tahu. Sama saja nanti di luar bulan Ramadan juga waktu puasa bermula dari fajar shadiq sampai datangnya malam. Jadi gantinya itu sampai sebelum masuk bulan Ramadan akan datang. Kalau seandainya tanpa uzur, dia tidak mengqadha sampai datang bulan Ramadan tahun depannya itu, maka nanti di tahun keduanya itu dia mengqadha plus membayar fidyah. Fidyah. Berarti nanti ibu yang tadi tidak puasa karena takut dirinya terancam, aslinya kan dia tidak punya tanggungan membayar fidyah, hanya qadha saja. Tetapi kalau sebab dia mengqadhanya itu terlambat tanpa uzur, tahun ini harus dia gantikan, tahun 2022 kan. Di tahun 2023 setelah Ramadan itu baru dia ganti. Padahal dia tidak punya uzur. Maka bersamaan dengan qadha puasa, setiap 1 hari dari puasa yang dia qadha itu, dia punya kewajiban untuk membayar fidyah. Berarti kalau itu ibu yang puasa, yang tidak puasa karena karena dirinya takut terancam. Kalau seandainya yang ibu yang tidak puasa karena takut bayinya terancam itu, berarti tanggungan fidyahnya sudah 2. Kalau dia tidak ganti di tahun 2022, nanti tahun 2023 setelah bulan Ramadan itu. Ini hitungan Masehi. Kalau Hijriyah ya bulan Hijriyah, tahun Hijriyah tahun depan setelah bulan Ramadan baru dia ganti, berarti tanggungan fidyahnya sudah 2. Qadhonya tetap sejumlah mana hari dia tidak berpuasa, ya tetap dia ganti sebanyak itu, tetapi tanggungan fidyahnya bertambah 1 kali lipat. Paham tidak? 1 fidyah karena tidak puasa sebab bayinya, 1 fidyah karena dia tidak mengqadha puasa di tahun dia tidak berpuasa tadi itu tanpa uzur. Akan tetapi dia mengqadhanya di tahun berikutnya setelah Ramadan akan datang. Jelas ya? Sekarang jumlah fidyah yang dibayar berapa jumlahnya? Maka dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih adalah jumlah fidyah itu adalah 1/4 sok. Jadi 1 sok itu jumlahnya 4 mud. 1 mud ada ulama yang mengatakan 6 ons, ada ulama yang mengatakan 7 ons. Maka kalau dikali-kali berarti 6 ons itu kan kurang 4 ons baru 1 kilo. Kalau dibawa ke gram berarti 600 gram. Kalau kurang 400 gram untuk 1 kilo. Nah kalau dibawa ikuti ulama yang berpendapat 7 ons, maka berarti kurang 3 ons untuk mencapai 1 kilo. Kemudian kalau dibawa ke gram berarti 700 gram, kurang 300 gram untuk mencapai 1 kilo, karena 1 kilo terdiri dari 1000 gram. Paham tidak? Maka setiap harinya itu, per hari si ibu punya kewajiban bersamaan dengan qadha puasa juga punya kewajiban mengeluarkan satu mud tadi, alias 6 ons boleh. Tapi kalau mau ikuti hati-hati ya 7 ons. 7 ons. Paham tidak? Jadi per hari dikasih. Kapan waktu diberikan itu fidyah? Maka waktunya adalah saat masuk siang di hari itu. Hari dia tidak berpuasa. Contohnya misalkan hari ini dia tidak berpuasa hari ini. Jadi hari ini dia boleh langsung kasih.
Bagaimana kalau hari ini dia kasih untuk hari besok? Tidak boleh. Alias tidak sah. Kenapa? Karena sebabnya belum ada. Karena besok ada kemungkinan dia bisa berpuasa. Seperti itu tidak boleh diberikan fidyah untuk jumlah satu bulan sebelum datangnya bulan Ramadan atau setelah masuk di hari pertama bulan Ramadan. Jadi tidak boleh. Pahami? Jadi yang terbaik itu adalah saat datang siang hari. Siang yang saya maksud di sini adalah datangnya fajar shadiq. Saat itu dia tidak berpuasa, maka dia kasih untuk hari itu. Ini sepakat. Nanti boleh setelah nanti Ramadan berakhir baru dihitung berapa jumlah hari yang dia di dalamnya tidak berpuasa. Baru dia hitung di situ dikali. Misalkan 10 hari kali 6 ons. 10 hari kali 7 ons. Berarti kalau kali 6, 60 ons. Paham tidak? Kali 7 berarti 70 ons. Dibawa ke kilo, baru diserahkan kepada hanya si fakir atau si miskin saja. Dari 8 golongan itu, hanya yang berhak diberi atau yang berhak menerima hanya 2 golongan saja. Satu fakir atau miskin. Tidak boleh mu'allafatul qulub, tidak boleh ibnu sabil, tidak boleh fisabilillah, tidak boleh fil gharimin, tidak boleh amil, tidak boleh. Hanya 2 golongan itu saja. Sekarang pemberian 1 mud tadi, apakah boleh dikasih 1 mud untuk 2 orang dari si fakir atau si miskin? Jawabannya tidak boleh alias tidak sah. Tidak sah. Paham tidak? Jadi 1 mud dibagi 2 tidak boleh. Lebih dari 1 mud, 2 mud, 3 mud, 4 mud, maka boleh dibagi untuk 2 orang, 3 orang. Paham tidak? Yang penting jangan sampai dalam pembagian itu setiap orang hanya mendapatkan setengah mud, tidak sampai 1 mud. Itu tidak boleh, alias tidak sah. Paham tidak? Saya bicara pembagian. Jadi kalau lebih dari 1 mud, saya ulangi lagi, lebih dari 1 mud itu, misalkan 10 mud. Berarti kalau 10 mud itu berapa kilo itu? Kan berarti 6 kilo. Karena kalau 10 ons, 1 kilo, 100 ons, 10 kilo. 60 ons, kalau ini 10 dikali dengan 6, berarti 60 ons, berarti 6 kilo. Maka 6 kilo bisa dikasih 6 orang. Paham tidak? Jadi bisa dikasih 5 orang, bisa juga dikasih 4 orang, bisa juga dikasih 3 orang, bisa juga dikasih 1 orang. Yang dilarang alias tidak sah adalah 1 mud dibagi 2. Jelas ya? Seperti itu. Tidak ada lagi yang sudah jelas, sudah. Semoga bermanfaat. Subhanallah.